Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Semoga anak-anakku kelas 4B diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka buku akhlak dan perhatikan materi yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita masih melanjutkan pelajaran akhlakul karimah, yaitu tentang pengertian akhlak secara sederhana. Kali ini dibuka halaman 3, kita melanjutkan pengertian akhlak oleh Ibnu Miskawayh dalam kitab Tahdzib al-Akhlaq wa Tahrir al-A'raq. Beliau berpendapat akhlak merupakan keadaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Ahmad Amin dalam kitab Al-Akhlaq mengatakan akhlak merupakan perbuatan manusia yang didorong atas kebiasaan kehendak. Jika kehendaknya baik maka disebut dengan akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Sebaliknya apabila kehendaknya buruk maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak itu merupakan perbuatan manusia yang timbul atas dorongan jiwa tanpa didahului pemikiran dan pertimbangan lainnya. Dengan kata lain, akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu, serta membentuk suatu kesatuan tindak akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Dari kelakuan itu lahirlah perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Akan tetapi apakah perbuatan manusia itu sebagai perwujudan akhlak atau tidak, harus memenuhi dua syarat. Syaratnya adalah A. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. B. Perbuatan-perbuatan itu karena dorongan emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan-tekanan dari luar seperti paksaan dari orang lain sehingga menimbulkan ketakutan atau bujukan dengan berbagai iming-iming atau rayuan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, boleh dibaca buku halaman 4 Sang Teladan Agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi itu sangatlah agung. Dapat kita lihat di buku tersebut bagaimana cerita beliau, sejarah beliau tentang akhlak beliau yang sangat terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi idola para pengikutnya, tetapi juga menjadi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Yaitu contoh teladan yang baik untuk perilaku, tutur kata, dan semua yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita wajib tiru. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah luhur. Ia tidak pernah berkata kasar. Memanggil dengan panggilan yang buruk pun tidak pernah, apalagi melakukan tindakan yang tercela. Nabi Muhammad SAW hidup dengan sangat sederhana. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjahit sendiri sandalnya dan menambal bajunya. Demikianlah anak-anak akhlak mulia dari diri Rasulullah SAW. Maka sangat pantaslah Nabi Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Apa maksudnya? Karena isi-isi di dalam Al-Quran tersebut telah dilaksanakan, telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam kehidupan beliau sehari-hari. Semoga kita semua dapat mengikuti akhlak-akhlak beliau dalam melaksanakan kehidupan kita di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selain mempunyai akhlak yang mulia, yang rajin beribadah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki rasa humor. Ada sejarah beliau suatu ketika ditanya oleh seorang nenek, yang dimana nenek tersebut meminta untuk didoakan agar dia masuk surga. Apa jawaban beliau? Beliau bercanda dengan penuh humor. Wahai nenek, tidak ada seorang nenek itu di surga, kata Nabi sambil tersenyum kepada seorang nenek itu. Nenek itu tampak sedih mendengar kata-kata Nabi. Bahkan nenek itu menangis terseduh-seduh. Dalam keyakinannya dia merasa sudah tidak ada harapan lagi bisa masuk ke dalam surga. Padahal nenek-nenek renta itu telah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil masih sesegukan menangis gitu ya. Ia kemudian balik bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Betulkah begitu wahai Nabi? Tanya nenek tersebut. Apa jawaban Nabi? Betul nek, aku berkata yang benar, jawab Nabi, bahwa di surga itu nanti tidak ada nenek-nenek, karena di sana semua nanti akan menjadi muda. Kelak saat berada di surga, nenek akan menjadi muda lagi, kata Nabi Muhammad SAW sambil tersenyum. Sang nenek pun juga ikut tersenyum, tidak lagi menangis. Nah, jadi anak-anak, itulah sedikit humor atau candaan Nabi kepada umatnya, kepada nenek-nenek itu. Jadi kita walaupun nanti mungkin meninggalnya tua, kakek atau nenek, tapi apabila kita masuk ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin, kita semua akan dijadikan muda kembali. Tidak seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang kita ketika meninggal dunia tersebut. Demikian anak-anak materi yang disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali di Jumat yang akan datang tentang dalil nakli dan dalil akli tentang akhlakul karimah. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.